Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini sama-sama kita untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari nampak jelas karunia yang telah tercurah kepada kita bersama. Sholawat dan salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apabila kita senantiasa memperbanyak sholawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai syarat untuk menjadi orang Islam, bahkan menjadi rukunnya Islam, salah satunya adalah melaksanakan sholat. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang betapa pentingnya, betapa berharganya, serta betapa banyaknya ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu tanda orang tersebut adalah orang yang memang benar-benar memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan sholat yang berat bagi orang-orang yang munafik adalah sholat di waktu dingin, yaitu pada waktu asar dan waktu subuh. Oleh karena itu, sholat subuh ini adalah rajanya sholat. Banyak sekali faedah yang terkandung di dalam sholat subuh. Bahkan hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum saja orang yang melaksanakan sholat subuh ini hendak melangkah ke masjid menuju untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan banyak pahala dan ganjarannya. Satu riwayat menjelaskan Al-Kisah seorang soleh dalam keadaan buta, ia rajin melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah, sehingga pada suatu ketika tatkala sholat subuh hendak dimulai ataupun berkomandanglah azan subuh, maka sahabat yang buta ini, orang soleh yang buta ini, dia memakai baju yang putih dengan jalan yang licin. Dalam keadaan hujan, ia melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ketika dalam perjalanan, karena dalam keadaan hujan, gelap, jalan yang licin, dan keadaannya yang buta, dia pun terpeleset hingga terjatuh, bahkan bajunya yang berwarna putih kotor penuh dengan lumpur.
Dan pada saat itu ada satu makhluk yang sedang mengintainya, yaitu setan. Tatkala seorang ini jatuh hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka makhluk yang sedang mengintai tadi ataupun setan yang sedang memperhatikannya merasa pilu, merasa kecewa karena dia jatuh, kemudian kembali lagi ke rumah untuk ganti pakaian dan datang lagi dengan berjalan kaki. Kemudian tak lama kemudian, karena masih dalam keadaan hujan, gelap, jalan yang licin, orang soleh tersebut pun jatuh lagi. Hingga pakaiannya berwarna putih, kotor lagi. Kemudian makhluk yang mengintai tadi ataupun setan yang mengawasi ini tadi remuklah hatinya, menangis karena orang soleh ataupun sahabat ini kembali lagi ke rumah. Kemudian ganti lagi pakaian, berjalan lagi. Kemudian hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendak jatuhnya yang ketiga kali, maka sang sahabat yang dalam keadaan buta ini disambutlah oleh makhluk yang mengintai tadi. Ditangkap oleh setan yang sedang mengawasinya agar tubuhnya tidak terjatuh lagi ke tanah yang kotor dan licin. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, seorang sahabat ini pun bertanya, siapakah engkau? Maka sang setan yang sedang mengawasi dan mengintai tadi tidak memberitahukan apa-apa. Dia hanya berkata, apakah kamu tahu langkah kakimu dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan hujan, dalam keadaan becek, bahkan dalam keadaan kesusahan dan kepayahan ini, nanti pada hari kiamat kamu akan diberikan cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama. Untuk itulah saya merasa kecewa, hati saya remuk, saya menangis dengan keadaan ini. Terlebih jatuhnya kamu, tatkala kamu jatuh, itu menghapuskan dosa-dosamu sampai hari ini. Maka di situ lebih remuklah hati saya, kecewalah saya. Terlebih tatkala kamu kembali ke rumah bersusah payah, kemudian terjatuhnya yang kedua kalinya, itu menghapuskan dosa-dosamu dan dosa-dosa kedua orang tuamu hingga hari ini. Maka semakin remuk hati saya, kata setan laknatullah alaih. Terlebih tatkala kamu kembali ke rumah, ganti pakaian, kembali lagi terpleset, untung saja, kata setan, saya menangkap tubuhmu sehingga tubuhmu tidak jatuh ke tanah. Seandainya tubuhmu jatuh ke tanah, maka akan menghapuskan dosa-dosamu, dosa-dosa kedua orang tuamu, bahkan dosa-dosa kaum muslimin di seluruhnya. Untuk itulah tubuhmu aku tangkap agar tidak jatuh ke tanah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya, begitu dahsyatnya perkara yang sangat penting ini. Perkara yang selalu diabaikan. Hari ini banyak umat Islam yang sibuk dengan kantuknya, dengan alasan dingin, hujan dan sebagainya, sehingga tidak mau mendatangi masjid untuk sholat berjamaah subuh. Padahal dari kisah di atas tadi nampak jelas ganjarannya begitu besar. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hendak melaksanakan subuh ini belum melaksanakan sholat subuh, tapi hendak melaksanakan sholat subuh,
ia sholat rawatib, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ini lebih baik ganjarannya daripada dunia beserta isinya. Dapat kita bayangkan hadirin, betapa kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Belum saja ia melaksanakan sholat subuh, kewajiban sholat subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan ganjaran yang begitu dahsyatnya, ganjaran yang begitu besarnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu hadis disampaikan bahwasanya orang-orang yang di waktu subuh dia berjalan menuju pasar, maka nanti pada hari kiamat dia akan membawa bendera setan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang pada subuh berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka nanti pada hari kiamat dia akan membawa bendera iman menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang begitu besar masihkah kita abaikan? Perkara yang begitu mulia, begitu tinggi derajatnya, masihkah kita tidak mau mengamalkan? Betapa ruginya apabila kita abaikan perkara ini. Betapa menyesalnya apabila perkara ini tidak kita amalkan. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini marilah benar-benar kita memperhatikan perkara subuh ini. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bahkan beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Jadilah kamu seperti mayat sehingga tidak dapat berbuat sesuka hati. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi, dan berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, walaupun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Begitu pentingnya, berharganya perkara ini hadirin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan keras. Bahkan kalau kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Nabi memaksa kita untuk mendatangi sholat subuh berjamaah walaupun dengan merangkak di atas tanah. Bahkan di dalam suatu hadis yang lainnya beliau menyebutkan bahwa sholat subuh dan sholat isya ini membebani kaum munafik. Andaikan mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah pada waktu subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah walaupun harus merangkak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya, begitu berharganya masalah sholat subuh ini, sehingga sholat subuh ini mendapatkan derajat yang teratas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan subuh akan mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih tatkala ia melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin subhanahu wa ta'ala, orang yang melaksanakan sholat subuh ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan yali jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yaknil fajri wal asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, yakni sholat subuh dan sholat asar. Hadis ini sahih hadirin, hadis riwayat Muslim. Untuk itu dengan kesahihan hadis ini menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya sholat subuh tersebut, betapa berharganya. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan sholat subuh adalah orang-orang yang benar-benar hatinya ada iman. Bahkan hadirin, setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh, bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sebelum, kemudian setelah itu melaksanakan sholat subuh kita mendapatkan ganjaran yang besar, tetapi sesudah sholat subuh pun orang-orang yang melaksanakan secara berjamaah akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selesai sholat subuh, ketika ia masih melipat kedua kakinya dan belum berbicara mengucapkan sebanyak 10 kali dengan ucapan sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila seorang hamba mengucapkan hal seperti itu setelah sholat subuh, akan dicatat 10 kebaikan baginya, dihapuskan 10 keburukan darinya, dan akan diangkat 10 derajat baginya, dan pada hari itu ia dilindungi dari segala bencana dan dijaga dari setan. Tidak ada dosa yang bisa menangkapnya ataupun dosa yang menyebabkannya disiksa pada hari itu kecuali dosa syirik. Dan di dalam riwayat Nasa'i, bahkan di dalam kitab Amal Yaum wal Lailah, kata-kata dalam hadis tadi, dia menghidupkan dan mematikan, itu diganti dengan segala kebaikan akan ada di tangannya. Ia juga menambahkan, dan setiap kalimat yang diucapkannya bernilai pahala memerdekakan seorang budak. Bahkan diperkuat oleh Imam Nasa'i. Dia meriwayatkan dalam hadis yang lainnya juga dari Mu'adz radhiyallahu anhu, dan barang siapa mengucapkan sesudah sholat asar, ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti itu pula pada malam harinya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita bayangkan, hanya usaha sedikit saja kita mendapatkan ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sholatas subh fa huwa fi dhimmatillah fala yadlubanakumullah min dhimatihi bi syai' fa innahu mayyat lubhu min dhimati bi syai'in yadrikuhu thumma yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah.
maka jangan sampai Allah menuntutmu dengan sesuatu karena mengganggu orang yang dijaminnya. Karena barang siapa dituntutnya dengan sesuatu karena mengganggu orang yang dalam jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia akan menelungkupkannya pada wajahnya dalam neraka jahanam. Ini hadirin ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat subuh secara berjamaah. Orang-orang yang sengaja melalaikan sholat subuh tidak akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memang sangat benar-benar orang yang melaksanakan sholat subuh ini adalah orang yang mulia. Selesai melaksanakan sholat subuh, ia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda apabila orang tersebut mengucapkan Allahumma ajirni minan nar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu selesai sholat maghrib, maka ucapkanlah Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Hal ini juga bila kamu lakukan setelah selesai sholat subuh. Karena bila kamu mengucapkannya lalu kamu mati pada malam hari, maka kamu akan ditetapkan mendapatkan perlindungan dari neraka. Apabila kamu mati dalam siang hari, seperti itu juga. Karena jika kamu mati tidak membawa ini, hendaknya janganlah menyesal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut pun memberikan anjuran kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar pada waktu subuh ini kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini pun saking pentingnya perkara ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hal ini sebagai wasiat. Tujuannya agar dipegang erat-erat, digigit dengan kuat oleh umatnya, agar jangan sampai mengabaikan perkara sholat subuh ini. Ada 3 perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan. Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi salisin bi saum salasati ayamin min kulli syahri wal witri qabla naum wa raqatil fajri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mewasiatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kekasihku, kata Abu Darda, yaitu Rasulullah SAW mewasiatku dengan 3 hal. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Perkara penting ini hendaknya kita tanamkan dalam hati kita dan kita amalkan. Bahkan hadirin, orang yang selesai melaksanakan sholat subuh, ia menunggu sambil duduk berzikir kepada Allah, istighfar, bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia membaca surat Yasin, maka akan dicukupkan rezekinya pada hari itu.
Terlebih hadirin, ia tetap duduk menunggu sampai waktu sholat sunnah Isra, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti haji dan umroh yang mabrur. Inilah keutamaan sholat subuh. Setelah itu hadirin, kita menunggu lagi beberapa menit kemudian ataupun beberapa jam kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat duha. Inilah amalan-amalan mulai sebelum subuh kita melaksanakan sholat subuh, bahkan selesai sholat subuh. Untuk itu, dalam perkara yang penting ini, dalam perkara yang mulia ini, marilah kita sama-sama memperhatikan benar-benar perkara sholat subuh ini. Sesungguhnya sholat subuh ini adalah melatih dan membiasakan kita untuk istiqomah melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat. Untuk membiasakan merutinkan perintah Allah, kewajiban sholat berjamaah. Dalam keadaan ngantuk, gelap, kita mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bagaimana kalau siang hari ataupun dalam keadaan yang senggang, dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang tidak sibuk, dalam keadaan yang tenang? Hendaknya lebih kita meningkatkan lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Subuh saja yang begitu dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan dingin, kita biasakan latih untuk melaksanakannya, kita sanggup. Bagaimana dengan sholat zuhur kita? Sholat zuhur rata-rata aktivitas orang-orang sudah terhenti. Sholat zuhur adalah tempatnya orang-orang beristirahat. Mustahil dalam kelapangan waktunya dalam istirahat dia tidak mampu melaksanakan sholat zuhur. Terlebih sholat asar, ini adalah waktu yang santai. Hendaknya dalam waktu santai ini kita isi dengan melaksanakan sholat asar. Terlebih ketika sholat maghrib dan isya, ini adalah benar-benar luang waktu yang telah diberikan kepada seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ketaatannya. Latihannya adalah sholat subuh secara berjamaah. Karena orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, laksana ia melaksanakan sholat satu malam suntuk. Bayangkan hadirin, siapa yang sanggup melaksanakan sholat satu malam suntuk? Hanya mendatangi masjid, sholat berjamaah, subuh yang 2 rakaat saja sudah mendapatkan sama pahalanya orang yang melaksanakan sholat satu malam suntuk. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, sholat subuh secara berjamaah lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Itulah pentingnya sholat subuh ini. Betapa mulia dan berharganya sholat subuh ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam kesempatan yang mulia ini, semoga dalam pertemuan kita kali ini dapatlah meningkatkan keimanan kita, kualitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercurah kepada kita, sehingga
ganjaran-ganjaran diberikan kepada kita, pahala yang besar tercurah kepada kita. Begitupun apabila kita mengabaikannya, betapa ruginya kita. Hari ini kita terlena dengan hiasan dunia, gemerlapan dunia yang melalaikan diri kita tentang perintah Allah. Betapa mulianya yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah curahkan kepada kita. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktunya hanya sebentar kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Usahanya hanya sedikit, tapi yang kita dapatkan bukan hanya sebentar, tapi selama-lamanya, kekal dan abadi. Bukan hanya sedikit yang kita dapatkan, tapi banyak ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba apabila melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sejenak kita perhatikan diri kita. Sudah berapa lama kita tinggal di buminya Allah? Dan sudah berapa lama lagikah kita akan meninggalkan buminya Allah ini? Kita diberikan tempat tinggal oleh Allah, yaitu di buminya Allah, dengan satu tujuan, agar taat kepada Allah. Dan akan kita tinggalkan dunia, kita akan menempati satu tempat yang baru. Otomatis seseorang yang telah pergi jauh, setelah lama dia kembali, sanak saudara, famili, kerabat, serta handai tolannya akan menanyakan oleh-oleh apa yang ia bawa. Alangkah kecewanya apabila dengan kepergiannya yang merantau begitu lama, kembali ke kampung halaman tidak membawakan oleh-oleh untuk saudara, famili, handai tolan dan kerabatnya. Sangat kecewa. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah beritahukan cara mendapatkan oleh-oleh untuk dibawa kembali kepada Allah. Allah telah beritahukan bagaimana cara untuk mencari bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi setelah kembali kepada Allah. Namun begitu apabila kita mengabaikan, alangkah ruginya, alangkah kecewanya seseorang. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah benar-benar kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama melaksanakan sholat yang apabila kita meninggalkannya tergolong orang-orang yang munafik, yaitu sholat subuh berjamaah. Ini adalah sholat yang dianggap membebani seorang hamba. Apabila kita kerjakan, akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan gaji yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin, dalam kesempatan yang mulia ini, semoga pula apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita. Mari sama-sama kita niat untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.